Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Kusnul Khotimah dan rekan saya Lilik Malika. Kami akan menjelaskan tentang hakikat sholat, ragam gerakan, dan bacaan sholat dalam perspektif tasawuf. Cara untuk mengingat Allah adalah dengan cara mendirikan sholat, karena sholat pada dasarnya untuk mengingatnya, bukan sekedar membungkuk dan bersujud saja. Sholat merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk selalu mengingat pada Sang Pencipta sebagai bentuk syukur terhadapnya. Pengertian sholat. Kata as-sholat dalam bahasa Arab terdapat dua makna, yaitu sholah yang berarti berdoa. Jadi, kita memohon atau menyeru kepada Allah, sedangkan washolah yang artinya menyambungkan. Sehingga sholat juga mengandung makna bahwa adanya ketersambungan antara hamba dan Sang Pencipta. Hakikat sholat. Ibadah sholat merupakan ibadah yang paling penting dari ibadah yang lain, karena tegak tidaknya ibadah seseorang terletak pada pelaksanaan ibadah sholatnya. Baik buruknya amal perbuatan seseorang juga terdapat pada sholatnya. Dengan senantiasa mendirikan sholat, ibadah sholat juga dilaksanakan tidak dengan sembarangan, melainkan terdapat syarat dan aturan dalam menjalankannya. Sholat merupakan aktivitas jiwa, yaitu sebuah proses perjalanan spiritual yang penuh makna yang dilakukan oleh seorang hamba untuk bertemu dengan Sang Pencipta dengan tujuan berdoa dan meminta ampunan dari Sang Kholik. Hadis tentang sholat. Hadis ini menjelaskan bahwa sholat diwajibkan untuk umat muslim, dan sholat tidak dilakukan dengan gerakan yang sembarangan. Sholat dilakukan dengan cara berdiri, lalu takbiratul ihram, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat awal dan tahiyat akhir, kemudian diakhiri dengan salam. Gerakan sholat. Yang pertama, ada niat. Sebelum kita melaksanakan sholat, hendaknya kita membaca niat dulu. Yang kedua, takbiratul ihram. Setelah membaca niat, kita berdiri tegak. Jika kita tidak bisa berdiri, kita bisa melakukan sholat dengan cara duduk ataupun berbaring. Lalu kita membaca takbiratul ihram yang berbunyi Allahu Akbar. Kemudian setelah itu ruku'. Bacaannya ialah Subhana Rabbiyal A'zimi wa bihamdi, dibaca 3 kali. Setelah ruku', kita melakukan i'tidal. Atau biasa disebut dengan bacaan Sami Allahu liman hamidah. Setelah itu, kita melakukan sujud. Dengan membaca bacaan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, dibaca 3 kali. Setelah sujud, kita bangun dan kita duduk di antara dua sujud, lalu membaca Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wadini wa'afini wa'ani.
Kemudian kita membaca doa tahiyat awal, yaitu At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah melakukan tahiyat awal, kita melakukan tahiyat akhir dengan menyambung bacaan tahiyat awal dan diberikan bacaan tambahan, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Setelah tahiyat akhir, yang selanjutnya adalah salam dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Pertama dilakukan dengan menengok ke kanan, lalu disambung dengan menengok ke kiri. Hakikat sholat dalam perspektif tasawuf. Sholat memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh dan jiwa, karena Allah menjadikan sholat sebagai sarana untuk merealisasi anggota badan. Saat hati dan jiwa kita merasa sedih, senang, atau perasaan yang lainnya, kita tetap harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan cara yang mudah. Saat kita menginginkan sesuatu, Allah akan memudahkan semua hajat yang kita inginkan. Gerakan-gerakan yang ada dalam sholat harus sesuai dengan tuntunan sholat, konsisten, dan tidak boleh diubah secara sembarangan. Bagi orang yang sedang sakit atau tidak dapat melakukan sholat dengan berdiri, maka sholat dapat dilakukan dengan cara duduk atau berbaring dan tetap memenuhi rukun sholat. Sholat harus dilakukan dengan hati yang ikhlas agar sholat yang dijalankan bisa khusyuk. Memohon kepada Allah dengan pasrah dan menerima sesuatu yang terjadi agar kita diberikan kelapangan hati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.